Gawat, Prabowo dikudeta. Siapa yang berani meramalkan Arief Puyono akan menjadi ketua umum Gerindra? Pasti Anda bilang tidak masuk akal, bukan? Mana mungkin dia menyingkirkan Prabowo Subianto, sang jenderal itu. Karena tidak masuk akal. Saya menjadi orang yang pertama membuat prediksi out of the box. Puyono akan menjadi bintang Gerindra. Dia akan menjadi ketua umum suatu hari kelak. Mungkin tak lama lagi. Puyo akan merebut Gerindra dari tangan Prabowo. Apa alasan saya? Sederhana saja. Poyu, panggilan akrab Puyono, berani melawan arus di partainya, juga melawan publik secara terbuka. Dan subjeknya pun tak tanggung-tanggung soal kebangkitan PKI. Dia mengatakan, isu kebangkitan PKI dimainkan oleh kadrun. Ini bukan pernyataan sembarangan. Anda semua paham bahwa kadrun adalah julukan yang dilabelkan oleh kelompok pembela kemungkaran. Kelompok ini membenci umat Islam, membenci ulama. Bahwa yang dituju Puyo dengan sebutan kadrun itu adalah umat Islam. Sangat logis. Sebab yang mencurigai kebangkitan PKI lewat RUU HIP adalah umat Islam. Itu sangat jelas. Terus, mengapa Arief Puyo diramalkan menjadi ketum Gerindra? Itu tadi, karena keberanian dia yang luar biasa. Dia siap berhadapan dengan siapa saja. Siap berhadapan dengan pimpinan Gerindra. Dia bernyali baja. Dia tegas menolak panggilan Dewan Kehormatan DK Partai. Padahal, dia paham bahwa Dewan Kehormatan adalah organ yang bisa menjatuhkan hukuman berat. Puyo tak peduli ancaman dari DK. Dia tidak gentar. Dia lawan semua petinggi Gerindra. Disitulah hebatnya Puyo. Dia tak ambil pusing dengan panggilan DK. Malah dasarnya, Puyono merepeti para politisi senior Gerindra dengan sebutan politisi gagal paham. Dan otaknya kayak kadrun. Kadrun. Mantaplah Arief Puyono. Gerindra ketika mengeluarkan pernyataan soal isu PKI yang dimainkan kadrun itu. Menurut Puyo, dia berbicara atas nama Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN. Sikap anti-Islam Puyo itu memiliki nilai jual yang tinggi di internal Gerindra. Sebab banyak sekali senior di sana yang sejalan dengan pikiran Puyo. Dari faksi inilah Puyono akan diantarkan menuju kursi ketua umum. Pasti dia sudah memetakan roadmap-nya untuk merebut Gerindra. Sama-sama kita lihat nanti keputusan DK-nya Gerindra yang bersidang Selasa 23 Juni 2020 besok. Saya yakin Puyo tidak akan dipecat seperti yang dituntut oleh Andre Rosiade, politisi senior Gerindra yang mewakili daerah anti PKI, yaitu wilayah Sumatera Barat. Mengapa Puyo percaya diri mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan sikap anti-komunis PKI yang sedang membara ini? Itu disebabkan adanya suasana yang memihak pada komunisme PKI sekarang ini. Bisa jadi, Puyo merasa yakin bahwa peluang kebangkitan paham dan partai terlarang itu kini semakin besar. Barangkali dia sudah mendapatkan isyarat entah dari siapa. Puyo adalah realitas baru di Gerindra. Dia menjadi sesuatu yang lain. Terasa menyegarkan suasana partai. Tidak monoton. Bisa jadi, juga dia adalah figur yang jujur di Gerindra. Apa adanya. Puyo tidak menyembunyikan sikapnya terhadap umat Islam. Tidak pula menyembunyikan pikirannya tentang komunisme PKI. Mungkin ada pertanyaan, apakah Gerindra nantinya tidak terpuruk akibat pernyataan Puyo? Bisa iya, bisa tidak. Gerindra akan terpuruk kalau keluarga besar partai itu membuang Puyo. Kok bisa begitu? Sebab di pemilihan legislatif berikutnya, Gerindra harus membidik suara dari basis PDIP. Puyo paham Gerindra tidak akan pernah lagi didukung oleh komponen umat Islam garis lurus sebagaimana di Pileg Pilpres tahun lalu. Puyo memperhitungkan ini. Sekali lagi, Puyo jeli membaca ini. Dia tahu
bahwa menyerang umat Islam akan memindahkan suara PDIP ke Gerindra. Ini kalkulasi Puyo. Dia menunjukkan kualitas seorang ketum. Karena itulah, Puyo akan melejit di Gerindra. Dia sangat diperlukan oleh partai Pak Prabowo Subianto ini. Boro-boro dipecat, Puyo yang malah akan menendang orang-orang seperti Andre Rosiade, Suhmi Dasko, dan Fadlizon. Puyo akan merebut Gerindra. Dia akan singkirkan Prabowo, dan Prabowo akan menyingkirkan dengan senang hati. Kita lihat saja nanti, Pak Prabowo Subianto akan berterima kasih, bukan marah, sebab Puyo akan mengembalikan Gerindra ke khitohnya, ke tujuan aslinya. Mendengar hal itu, netizen tidak tinggal diam. Dani, nama depannya Franciscus Saverius Arif Puyono, seorang Katolik radikal, kader Kasebul CSIS, sebagaimana juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto, MMG. Memang, terdiri anti-Islam, dan di Gerindra masih ada Katolik radikal lain, yang seperti Pius Lustri. Lanang, kita terjebak dengan cerita Prabowo dekat dengan Islam. Padahal, ada adik Prabowo yang Kristen, Hasim yang dulu ngotot mencalonkan Ahok. Sungguh rasis, komentar netizen ini. Netizen lain tidak tinggal diam. Josefi Sarik, kita uji dulu apa yang dilakukan Prabowo pada wakilnya. Jika Prabowo dan Gerindra tidak melakukan apa-apa, maka Gerindra dan Prabowo setuju pernyataan wakilnya. Jika demikian, saya nggak setuju wakilnya itu dikatakan rebut Gerindra, tetapi lebih tepatnya diberikan kekuasaan yang lebih besar pada wakilnya untuk pimpin Gerindra. Kalau Prabowo dan Gerindra melakukan tindakan pada wakilnya dan wakilnya memberontak, maka bisa saja wakilnya itu berusaha merebut Gerindra dari Prabowo. Jadi lihat dulu apa yang dilakukan Prabowo dan Gerindra pada wakilnya. Netizen lain, Sri Budi Utama, si Puyo tidak perlu khawatir, karena kita semua sudah paham, rezim sekarang sangat pandai mengobok-obok partai lain yang dianggap menjadi saingan dan batu sandungan. Manusia model Puyo justru bercerita gembira bagi rezim ini. Utamanya tim Telik Sandi untuk mendorong si Puyo semakin naik daun dan mengobok-obok partai dari dalam sehingga muncul dualisme atau banyakisme kepemimpinan dalam partai atau ormas. Sementara tim Kemenkumham akan memainkan peran formal untuk lebih mengakui kelompok dalam partai yang sejalan dengan syahwat penguasa. Begitulah permainan sederhana mereka. Apa yang dilakukan Prabowo? Prabowo masih diam-diam saja, hingga terungkap Luhut Prabowo bahas rare earth untuk bikin senjata. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan, salah satu materi pertemuan dengan Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Senin 15 Juni. Salah satunya adalah timah dan rare earth atau logam tanah jarang, yang merupakan 17 elemen yang tidak hanya berfungsi untuk pembuatan senjata semata, melainkan juga berbagai perangkat mulai dari smartphone atau ponsel pintar dan kamera berteknologi tinggi, hingga televisi layar datar dan komputer. Kita dari tanah tin atau timah. Kemarin saya bicara dengan Menhan. Tin itu kita juga bisa ekstrak dari situ rare earth, kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI Senin 22 Juni. Menurut Luhut, rare earth merupakan salah satu komponen penting untuk pembuatan senjata. Namun harga logam itu ditentukan di Singapura. Kenapa harga rare earth mesti ditentukan di Singapura? Kenapa tidak di kita saja? Singapura udara saja dia impor. Kita relakan itu, ujar Luhut. Sebelumnya, Luhut diketahui menerima Prabowo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin 15 Juni 2020 petang. Kendati demikian, tidak banyak cerita yang diungkap oleh Luhut perihal pertemuannya dengan Prabowo. Masa mau diberitahu kamu, katanya kepada pewarta. Namun, Luhut sempat menyinggung new normal atau kenormalan baru yang belakangan diapungkan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, selamat masuk new normal, ujarnya. Sementara itu, secara terpisah, Prabowo sama sekali tidak berkomentar terkait pertemuannya dengan Luhut. Ia hanya melambaikan tangan saat ditanya
para pewarta yang sudah menunggu. Bagaimana menurut pendapat Anda?